Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah Baitullah yang di Bakah. Baka, kemudian diedit, diplesetin jadi Mekah. Nah, menurut ayat ini tadi, Bang, disuruh naik haji kemana? Bakah. Baitullah ya. Ke Baitullah. Baitullah menurut ayat ini, menurut ayat 96 ada di mana? 96 ada deh. Bakah. Iya, Baitullah Nah, di Baka. Kemudian karena memang umat muslim tidak senang Baka, digantilah Mekah. Dan celakalah mereka yang mengganti-ganti isi ayat-ayat Allah dan untuk mengharapkan keuntungan yang sedikit. Dan sesungguhnya mereka itulah yang merubah-rubah ayat-ayat Allah. Nah, itu. Jadi siapa yang iya merubah-rubah karena isi Al-Quran? Tiada lain, tiada bukan adalah orang-orang Islam. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran. Celakalah orang. Nih, saya akan tunjukkan ayatnya nih Bang ya. Grosen. Ya, halo. halo Grosen. Iya iya. Undang-undang kamera. Baik, saya undang ya. Nah, itu, silakan. Oke. Oke. Ya, Bang Grosen, saya tanya dulu nih Anda ini Bang. Anda Muslim kah? Muslim. Iya, gimana? Belum dijawab Bang. Anda Muslim? Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Gini, apa itu kan Edis pernah bilang. Bang, coba agak headsetnya agak deketin tuh Bang. Mikrofonnya itu Bang, Oh deketin. ya, oke oke. Ya. Ya, saya ingat Edis pernah bilang kan tidak ada di dalam Al-Quran untuk apa perintah naik haji ataupun umroh. Nah, saya kan Makanya lah, sebentar Bang. Saya tidak bilang begitu Bang. Makanya orang Muslim ini susah sekali kalian ini bertobat. Karena Anda yang saya omong aja nggak ngerti. Dengerin saya. ya Saya tidak pernah bilang tidak ada perintah naik haji di dalam Al-Quran. Bukan itu yang saya bilang Bang. Yang saya bilang tidak ada di dalam Al-Quran itu perintah naik haji ke Mekah. ya ya. Gini, Ya pokoknya Anda bisa nggak bedakan begini? Dilarang makan dengan dilarang makan di kantin atau di kelas. Bisa nggak Anda ya bedakan itu? bisa 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 bisa. Nah, yang Ya saya katakan Bang, tidak ada Bang di dalam Quran itu, wahai umat muslim, naik hajilah kalian ke Mekah. Nggak ada. Yang ada suruh naik haji, tapi bukan ke Mekah. ya Bakah. Ya kan? Ya eh cuman saya nanya ke temen ya, Hmm. malah ditunjukin di surat apa kemarin udah saya tulis itu di Baik, surat surat apa? ayat 97 atau apa ya? Itu katanya untuk Al-Imran. Ali Imran Al-Imran 97. ayat Baik. 97 katanya. Baik, Ali Imran 97 ya. Ya dia bilang ada, cuman ya itu saya cross check dulu dengan Edis. Oke, sebentar. Kita bacakan ya, Bang ya. Ya, Baik, sabar, Bang. Surat Ali Imran ayat yang ke-97. Oke. Saya balikan dulu kamera saya, Bang ya. oke. Oke. Baik. Ali Imran 97 ya, Bang ya. Saya bacakan. Iya, Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas
Di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasukinya, maksudnya memasuki Baitullah, sebentar saya hilangin dulu nih, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari, maksudnya mengingkari kewajiban haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan suatu apapun dari seluruh alam. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, menurut ayat ini, kemanakah orang melaksanakan haji? Baitullah. Oke, di manakah Baitullah? Di Bakkah. Nah, menurut surat Al-Baqarah di sebelumnya ini, Al-Baqarah 96, nih, ini Al-Baqarah 96. Perhatikan. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah Baitullah yang di Bakkah. Bakkah, kemudian diedit, diplesetin jadi Mekah. Nah, menurut ayat ini tadi, Bang, disuruh naik haji kemana? Bakkah. Baitullah ya. Ke Baitullah. Baitullah menurut ayat ini, menurut ayat 96 ada di mana? 96 ada deh. Bakkah. Iya, Baitullah Nah. di Bakkah. Kemudian karena memang umat muslim tidak senang Bakkah, digantilah Mekah. Dan celakalah mereka yang mengganti-ganti isi ayat-ayat Allah dan untuk mengharapkan keuntungan yang sedikit. Dan sesungguhnya mereka itulah yang merubah-rubah ayat-ayat Allah. Nah, itu. Jadi siapa yang merubah-rubah isi Al-Quran? Tiada lain, tiada bukan adalah orang-orang Islam. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran. Celakalah orang. Nih, saya akan tunjukkan ayatnya nih Bang ya. Saya tunjukkan nih Bang. Oke. Iya betul. Nih, celakalah. Bentar ya. Nih. Inilah kerjaan kalian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-97. Ayat yang 79. Bentar Bang ya. Al-Baqarah 79. Kelihatan kan? Ya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan ini dari Allah. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Dengan perbuatan itu. Nah, siapa yang mengganti-ganti tadi tulisan dari Bakkah menjadi Mekah? Apakah orang Kristen? Ulama. Iya. Penerjemah Al-Quran ya, para ulama. Siapa yang mengatakan bahwa kitabnya dari Allah? Orang Muslim atau orang Kristen? Muslim. Iya, makanya saya bilang ayat ini berbicara tentang kalian sendiri. Ini loh. Kecelakaan besarlah bagi orang yang menulis kitab, yaitu kalian, dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah. Kan umat muslim berkata ini dari Allah, katanya kan. Dirubah Bakkah menjadi Mekah. Untuk apa? Biar fulus lancar, ada bisnis umroh, bisnis naik haji. Kalau bayar lebih bisa lewat jalur khusus, jalur kilat tanpa antri. Itu. Oh, bayarnya mahal. Iya. Oke, Bang, kalau orang biasa, Bang, mau naik haji harus ngantri berapa tahun? Itu dulu saya pernah daftar 12 atau 11 tahun lah. Itu tahun 2015 loh itu saya pernah daftar. Coba Anda punya fulus yang kenceng, cepet Bang, ngantri, jalur khusus, VIP, betul nggak? Iya. Iya. Makanya saya bilang demi fulus. Makanya Bang,
Lagian begini bang, masa sih kita itu mau berbakti kepada Tuhan, mau menghadap kepada Tuhan, harus ke tempat tertentu. Percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu menjadi satu tolak ukur bang, reformasi. Ya, begini, perempuan Samaria pernah bertanya kepada Yesus begini, kata orang-orangmu, kata orang-orang Yahudi, ke Yerusalem lah orang menyembah. Tetapi kata kami orang-orang Samaria tidak, tetapi di Gunung Gerizim. Apa kata Tuhan Yesus? Akan tiba masanya penyembah-penyembah benar itu tidak menyembah di Yerusalem maupun di Gunung Gerizim, tetapi mereka akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Gitu bang. Masa Anda mau ketemu, mau berbakti kepada Tuhan harus naik pesawat dulu seolah-olah Tuhan cuma ada di sana. Begitu bang. Iya, iya, Lagian iya, sampai iya, sana iya. ngapain sih bang? Cuma lempar-lemparan batu doang. Iya, iya. Sampai Arab orang Cuman ya ngapain itu. sih? Buya Sakur pernah bilang bang, ayolah kita jujur. Sebenarnya naik haji itu apa sih? Naik haji itu seperti mainan anak-anak bang, kata Buya Sakur. Sampai sana camping-campingan. Betul nggak camping? Ya, Ketika mereka mau lewat itu terowongan di Madinah itu, mereka kan camping di situ. Nih kita kasih ya, gambarnya. Mungkin teman-teman yang Kristen banyak yang nggak tahu nih ya. Nih ya, tenda haji. Bentar. Nih di Arafah nih. Perhatikan bang ya. Ini kan camping-campingan nih mereka ini. Saya balikin dulu kamera saya ya. Nah ini bang, tenda-tenda haji di Arafah nih. Mereka pakai tenda-tenda di sini kan? Nih, ya betul. ini tenda-tenda haji nih. Tenda-tenda di Arafah nih. Nah, sampai sana camping-campingan. Oke. Setelah itu, setelah camping-campingan, Bang, nanti main lari-larian. Nih, sebentar. Nih ya. Lari, Safa, dan Marwa. Nih. Nih, mereka lari Safa dan Marwa nih. Ya kan? Ya, ya. Oke, kita bacakan saja ayatnya ya. Nih. Perhatikan nih. Kelihatan ya. Lari Ya, berjalan antara Bukit Safa dan Marwa adalah ritual wajib dalam ibadah haji dan umroh. Di mana berjamaah berjalan kaki sebanyak 7 kali lintasan di antara 2 bukit kecil. Tuh. Lari Safa Marwa. Habis main lari-larian, lalu main lempar-lemparan. Nah, sebentar. Nih, sebentar ya. Lempar jumroh. Nih, lempar jumroh. Nah. Nih bang. Main lempar-lemparan. Nah, ini jemaah haji lempar-lempar batu tuh. Dilempar dilempar makin gede. Ini tadinya zaman dulu kecil bang. Nah, ini orang-orang nih main lempar-lemparan batu. Nah, betul? ya, ya. Iya. Tuh, dilempar. Tuh, dilempar tuh. Lempar-lemparan, camping-campingan, lari-larian gitu. Kalau orang Arab yang penting sudah bayar visa belum, fulus belum, sudah booking hotel belum, ya makmur jaya sentosa mereka bang. Anda tahu nggak pendapatan mereka Arab Saudi itu dari haji bang? Pantesan di sana banyak sultan, ini sultan, gitu bang. Habis bang kita dikerjain bang, habis. Gitu bang.
Oke, oke, terima kasih. Ya itu kadang kalau nanya ke Ustadz dengan gampangnya mereka kan saya pernah nanya juga, ini kan Bakkah. Bakkah itu sebenarnya kota di mana langsung dia bilang, oh itu Bakkah itu Mekah, Mekah. Setiap saya nanya Ustadz Iya. itu melulu Iya namanya jawabannya. Enggak, namanya kita orang sudah seneng dirubah-rubah kok. saya penasaran, saya justru pengen nyari Al-Quran yang lama yang belum pernah dirubah dan mau nyari yang tahu sejarah. Ini Bakkah ini nama apa nih? Harusnya nama tempat kan, kota di sana. Di mana ini sebenarnya? Saya pengen nyari itu data-data itu. Apa sih susahnya bagi Allah untuk mengganti huruf B itu dengan huruf M? Kalau memang itu Mekah, kenapa Allah nggak tulis saja di situ Mekah? Kenapa harus Bakah? Huruf M sama B itu kan sama. Misalnya nih namanya saya pergi ke kecamatan. Siapa namamu? Mudi. Mudi? Ah, Budi. Mudi apa Budi? Sama. Loh kenapa sama? Loh sini kamu muslim. Ya. Ini tulisannya apa? Baka. Baka itu Mekah nggak? Mekah. Oh berarti Baka sama Mekah sama. Berarti Mudi sama Budi sama. Gitu. Gimana ini? Iya, 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 iya. Gitu, Ya, Bang. oke, oke, terima kasih. Terus ini nih sebenarnya saya masih apa juga kan teman-teman saya itu banyak juga yang Kristen kan etis kalau apa namanya narasi kan di apa ya sebenarnya kitab sebelum Al-Quran terdapat petunjuk dan cahaya. Tanyalah kepada ahli kitab yang sebelumnya dan kitab Betul, yang sebelumnya. betul. Nah, saya kan membaca kayak apa namanya ya Taurat itu Ten Command dan nah cuman yang Injil ini saya juga pengen nanya apa sebenarnya petunjuk dan cahayanya itu apa? Mungkin Di Edis tahu dalam poin-poin Injil utamanya aja. itu, di dalam Injil itu, petunjuk dan cahaya ini itu sudah jelas. Aku, kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu Bang. Oke, Jadi makanya ya kita saya semua manusia itu harus mengikuti Tuhan Yesus Bang. Jangan ngikutin orang yang dia sendiri tidak tahu dia mau kemana. Bang, ya sih. Muhammad itu di dalam Al-Quran disuruh berkata, dia itu tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya maupun terhadap pengikutnya. Ya, saya pernah dengar itu. Iya, tetapi umat muslim maksa. Pokoknya Muhammad masuk surga. Oh enggak itu kan si apa dulu Dokter Quraisy ya pernah bilang enggak itu enggak Iya, benar kan. Muhammad itu pernah ditanya dia itu, apakah engkau pasti masuk surga? Muhammad bilang, tidak. Sekalipun aku tidak dijamin masuk surga kecuali atas rahmat. Nah masalahnya Muhammad mendapat rahmat enggak? Di dalam Al-Quran enggak ada dikatakan Muhammad mendapat rahmat. Gitu. So Ya, kita berikan kesempatan ya kepada muslim yang lain ya. ya, Soalnya oke, oke, muslim-muslim siap, yang siap. lain tuh pada mereka gergetan. Oke? Ya, saya juga kadang kasihan kayak Edis ya sabar gitu ngadepin orang yang ditanya A jawabnya B jadi Iya itu iya. Makanya itu semakin hari jangan cuman kasihan nih, harus kirim paramek, kirim bodrek. Kirimkan ayam gitu kan, kirimkan es teh begitu. Udah tahu stres kan begini dibiarin aja. saya aja ketawa-ketawa sendiri kadang aduh. Oke. Oke, kita Bengak. Ya kasih udah kesempatan ya makasih kepada tadi muslim oke lain oke ya. ya ya oke oke ya ya oke Oke, ya ya. terima kasih Grosen ya. Iya, makanya kirim paramek, bodrek gitu. Halo teman-teman Jago Rudut, jumpa lagi dengan Jago Rudut Channel. Di video kali ini, Edis debat dengan saudara kita dari Muslim, di mana debat agama antara Kristen dan Islam. Seperti ini menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan dapat dibahas secara terbuka dan intelektual. Ketika masing-masing pihak menyampaikan pandangannya dengan tenang dan berlandaskan argumen, diskusi menjadi saran belajar yang bermanfaat bagi kita semua yang menonton video ini.
Melalui dialog semacam ini kita diajak untuk memahami keyakinan orang lain tanpa harus kehilangan iman kita sendiri. Perbedaan tidak selalu harus berujung pada konflik, justru bisa menjadi jembatan atau memperluas wawasan dan menumbuhkan sikap saling menghormati antar umat beragama. Semoga diskusi seperti ini terus berkembang dengan menunjukkan etika yang tinggi, kejujuran dan rasa kemanusiaan. Dengan dialog yang sehat, toleransi dan persaudaraan dapat semakin kuat, sehingga perbedaan menjadi kekayaan bukan sumber perpecahan. Disclaimer, video ini hanya untuk menambah wawasan kita, bukan ajang untuk mencari perdebatan ataupun saling menghina. Ambil nilai positifnya, buang nilai negatifnya. Jangan lupa subscribe Jagur Channel dan like, share, komentar ke teman-teman semua.